ikhlas seseorang kan ibadah mulia, ibadah paling mulia itu kan sholat, tapi justru mereka ria. Begitu pula ketika mereka keluar berjihad. Bagaimana mereka kalau berjihad? Sama. Pamer, saya mau pergi, saya akan ke... Apa tujuannya dia pamer? Saya akan pergi berjihad. Mau kemana? Kenapa asah pedang? Saya mau pergi berjihad. Untuk apa tujuannya? Untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang mereka, orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas." Jangan kalian, kata Allah, jangan kalian ya seperti orang-orang yang keluar dari rumahnya. Jangan kalian begitu. Allah melarang kita karena ini tidak baik. Kata Allah, jangan kalian seperti orang-orang yang keluar dari mana? Dari rumahnya untuk berjihad. Bagaimana mereka ketika keluar dari rumahnya berjihad? Batara. Mereka keluar dalam keadaan sombong. Batar, sombong mereka keluarnya. Waria'an nas, dan mereka keluar dari rumahnya untuk berjihad. Ria'an nas, dalam keadaan mau dilihat oleh manusia. Ria. Mau dipandang oleh manusia, mau disanjung oleh manusia. Kata Allah, jangan kalian seperti mereka. Jangan. Karena itu bukan karakter orang-orang beriman. Bukan sifatnya orang-orang yang bertauhid. Itu hanya karakter munafik. Dan munafik itu berbahaya. Jelas ya? Hati-hati dari riya ini. Baik. Tadi kita sudah sebutkan ya. Riya itu menampakkan ibadah supaya ingin dipuji. Baik. Ada definisi yang lain juga yang saya rasa bagus juga ini kita sampaikan. Baik. Ya, definisi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Kitab Tauhid. Beliau mengatakan riya itu adalah ya bi ayyuzayyinal amala wa yuhassinahu min ajli ay yarahu an-nasu wa yamdahuhu wa yusnu alaihi aw li ghairi dzalika minal maqasid. Kata beliau, riya itu adalah seseorang memperindah amalnya dan memperbagusnya. Diperindah, diperbagus. Nah, tujuannya apa? Supaya manusia melihat itu amalan yang dia lakukan dan memujinya. Jadi, ada orang sengaja dia perbagus, diperindah. Supaya apa? Supaya orang memujinya. Nah, itu riya juga. Supaya dipuji gitu. Dia perindah, diperbagus. Ya. Misalnya apa contohnya? Ya, cari saja contoh-contoh amal-amal yang ada. Ya, misalnya apa? Salat. Selama ini kalau salat cepat. Surat-surat pendek. Bacaannya pokoknya asal baca. Karena kalau dia begitu kalau tidak ada orang yang melihat. Tapi ketika dia tahu ada orang yang melihatnya, diperbaguslah itu sholat. Diperindah. Bacaannya diperbagus. Rukunya diperbagus. Dinampakkan dia khusyuk. Nah, itu apa? Riya. Diperindah itu ibadah dengan tujuan supaya dipuji. Nah, tapi sebenarnya kembali kepada mau dipuji gitu. Tapi Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan au li ghairi dzalika minal maqasid. Atau ya tujuan lain selain daripada ingin dipuji. Atau niat lain selain daripada niat ingin dipuji. Jadi tidak harus niatnya mau dipuji saja. Ada niat-niat lain. Pokoknya bukan Allah, niatnya lain. Apakah niatnya mau dipuji atau niat yang lain selain Allah? Ya, paham ya? Biasanya apa niatnya orang selain mau dipuji? Selain mau dipuji, supaya
Dia gak jadi menantunya nanti. Ya kan? Kan bukan mau dipuji kan? Intinya niatnya dia lakukan itu bukan karena Allah. Apakah karena ingin dipuji atau niat yang lain selain mau dipuji? Seperti kalau ulama lain mengatakan niat yang lain seperti mau harta, mau jabatan. Bukan mau dipuji, tapi dia ingin harta, dia ingin jabatan lewat ibadah yang dia lakukan. Itu juga riya. Nah, jadi kalau kita lihat kesimpulannya adalah intinya bukan karena Allah, itu saja. Niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya adalah dunia. Apakah pujian, jabatan, harta atau hal-hal yang lain yang sifatnya dunia. Maka itu semua namanya riya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan warriya'u ala qismain. Riya itu ada dua macam. Al-qismul awal syirkun akbar. Jenis yang pertama, ada riya hukumnya syirik besar. Jadi ada riya syirik besar. Yang jelas yang namanya riya syirik. Sudah itu. Pasti syirik. Tidak ada riya yang tidak syirik. Yang namanya riya syirik. Nanti kita lihat hadisnya. Sudah syirik sudah itu. Makanya bahaya. Karena masuk kategori syirik. Itu riya. Cuma ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan riya itu ada dua. Ada syirik besar, yang mana syirik besar wahwa idza kana qasdul insani bi jami'i a'malihi mura'atan nasi. Ya, jika seseorang itu tujuannya, niatnya ya pada semua amalnya, semua amal yang dilakukan niatnya untuk apa? Dilihat oleh manusia. Wala yaqsudu wajhallahi abada. Dia selama-lamanya tidak pernah menginginkan wajah Allah. Jadi semua amalnya begitu. Dia sholat riya. Dia sedekah riya. Dia baca Al-Quran riya. Pokoknya seluruh amalnya riya. Tidak ada amalnya karena Allah. Ini yang syirik besar. Baik. Jelas ini? Yang kedua, Al-Qismus Tsani, yang kedua kata beliau, ya qad yasduru min mu'min wa yakunu fi ba'dil a'mal. Ini yang kedua ini terkadang muncul terjadi dari orang-orang yang beriman. Tetap dia beriman dan muncul dari orang-orang yang beriman. Wa yakunu fi ba'dil a'mal, dan ini terjadi pada sebagian amalan. Ya, pada sebagian amalan. Wa huwa ayyakuna al-amalu fihi qasdun lillah wa fihi qasdun li ghairillah, yaitu amalnya itu ada amalnya tujuannya untuk Allah, tapi ada juga amalnya bukan untuk Allah. Wa hadha huwa syirkul asghar, dan ini yang syirik kecil. Jadi kalau syirik besar apa tadi? Pokoknya semua ibadahnya, semua amalnya riya. Tidak ada karena Allah. Itu syirik besar. Dan itulah riyanya munafik. Karena munafik itu semua ibadahnya tidak ada karena Allah. Semua karena yang lain. Nah, kalau syirik kecil, ini tadi yang biasa banyak dilakukan orang-orang beriman seperti kita ini. Kadang sholat ikhlas, tapi di amal yang lain riya. Kadang satu amalan ikhlas, tapi di amalan lain riya. Nah ini, yang riya ini, yang kena riya ini namanya syirik kecil. Jelas ya? Nah, barakallahu fikum. Baik, kita baca. Wa qaulullahi ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum, yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid."
Al-ayah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, katakan, sampaikan, "Innama ana basyarun mislukum." Sesungguhnya saya ini, saya ini, kata Allah, disuruh Nabi Muhammad menyampaikan itu, ya, manusia biasa seperti kalian. Saya ini, kata Nabi Muhammad, ya, saya ini hanyalah manusia biasa seperti kalian. Jadi Nabi bukan Tuhan, tapi beliau adalah manusia biasa seperti siapa? Seperti kita. Apa artinya itu? Manusia biasa seperti kita berarti butuh makan, butuh minum, buang hajat, menikah, seperti kita. Bisa kena bahaya, bisa sakit, bisa meninggal, bisa terluka, seperti kita. Tidak ada bedanya. Bisa kena sihir, dan pernah Nabi kena sihir, ya kan? Iya, sama seperti kita. Maka ini bantahan kepada mereka yang terlalu berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Seakan-akan Nabi itu sudah Tuhan. Ya, padahal tidak. Nabi hanya manusia biasa seperti kita. Terluka. Bahkan pernah copot atau pecah gigi beliau. Berdarah muka beliau, terluka parah. Bahkan pernah kena sihir beliau. Sakit beliau. Demam beliau. Lupa. Seperti kita lupa. Nabi pernah sholat lupa. Berapa kali Nabi lupa? Ya, beberapa kali Nabi lupa sholat. Ya, seperti kita. Nah, cuma tidak tahu seperti ya, tidak terlalu parah Nabi. Kalau kita ya, selalu lupa. Ya, kalau Nabi lupa ya lupa ya 1 kali 2 kali. Itu pun Nabi lupa untuk syariat kepada umatnya kan. Kalau kita lupa terus. Ya, apalagi pelajaran. Hah? Hari ini belajar, pekan depan lupa semua nih. Bahkan belum selesai pelajaran disuruh apa tadi awalnya, lupa itu. Ya. Pelupa. Ya, pelupa memang kita ya. Kadang-kadang istrinya lupa di pasar. Mati nih. Ada istriku pada dikumonceng. Ya. Nah, itulah manusia, memang begitu. Makanya sebagian ulama mengatakan, kenapa disebut insan? Insan artinya apa insan? Al-insanu, manusia kan? Kenapa disebut insan? Linisyanihi, karena seringnya lupa. Baik. Ya, apalagi utang. Hari ini berhutang, biasa sudah lupa itu. Baik, suka lupa hutang. Ya, kadang-kadang pura-pura lupa. Melupai. Baik. Tapi kalau dia yang beri utang ke orang tidak pernah lupa. Tapi kalau dia yang berutang lupa terus. Baik. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyarun mislukum. Saya adalah manusia biasa seperti kalian. Bedanya di mana? Yuha ilayya. Yang diberi wahyu oleh Allah. Ini yang membedakan kita dengan Nabi. Kalau Nabi manusia tapi dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi, karena yang namanya Nabi ada wahyunya dari Allah, maka disebut Nabi atau Rasul. Maka kalau ada yang mengaku Nabi tapi tidak ada wahyunya, Nabi palsu namanya. Karena syarat menjadi Nabi itu ada wahyu dari Allah. Yuha ilayya. Apa wahyunya Allah? Di antara wahyu Allah adalah annama ilahukum ilahu wahid. Ya. Ini salah satu wahyu Allah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan ini wahyu kepada manusia. Apa di antara wahyunya Allah?
annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya, ya, sembahan kalian itu adalah sembahan yang satu. Jadi sembahan ini wahyu Allah. Sembahan kalian itu satu saja. Maka kalau kalian menyembah, satu saja. Jangan menyembah yang lain. Kalau kalian beribadah, beribadah kepada yang satu saja, Allah. Jangan beribadah kepada yang lain. Satu saja sembahan kalian, Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Nah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Nah, ini inti pembahasan. Bahwa kita dalam beribadah hanya beribadah kepada Allah satu. Tidak boleh kepada yang lain. Apapun yang kita lakukan, lakukan hanya karena Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan kerjakan karena yang lain. Jangan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah sekalian, azzakumullah. Dan ini dalilnya tentang ikhlas. Tidak boleh riya. Kemudian ada lanjutan ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbi. Maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya. Siapa yang berharap, punya harapan ketemu dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Maksudnya di sini liqa'a rabbi, ya bertemu dengan Tuhannya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan adalah yu'ammilu ru'yatallahi yaumal qiyamah. Yaitu dia berharap melihat Allah pada hari kiamat. Itu maksudnya. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maksudnya berharap, berkeinginan untuk melihat Allah di hari kiamat. Dan orang yang beriman pasti akan melihat Allah. Maka apa syaratnya? Apa syaratnya untuk bertemu Allah dan melihat Allah? Melihat wajahnya Allah bagaimana? Falyamal amalan salihah. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua syaratnya yang harus dipenuhi. Siapa yang ingin bertemu Allah di hari kiamat, dan bertemu Allah adalah nikmat terbesar. Bertemu Allah, melihat wajah Allah itu nikmat paling besar. Maka Allah berikan dua persyaratan. Kalau terpenuhi dua syarat, Anda akan melihat Allah. Kalau tidak, tidak. Yang pertama apa? Falyamal amalan salihah. Maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh. Itu persyaratan pertama. Beramal dengan amal yang saleh. Disuruh beramal. Tapi amalnya bukan amal saleh. Itu syarat. Bukan sekedar beramal. Bukan sekedar bersedekah. Bukan sekedar sholat. Bukan sekedar haji. Bukan sekedar umrah. Tapi bagaimana sholatnya saleh. Hajinya saleh. Amal saleh. Bukan amal salah. Kalau amal salah tidak memenuhi syarat. Tapi amal soleh. Nah, yang mana itu amal soleh? Kapan amal itu disebut amal soleh? Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, kata beliau, wal amalu la yakunu salihah illa idza tawaffara fihi syartan. Dan amal itu tidak dikatakan soleh kecuali terpenuhi dua syarat. Baru disebut amal soleh. Apa itu? Al-syaratul awal, syarat yang pertama, al-ikhlasu lillahi azza wa jalla minar riya'i was sum'ah. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, lepas dari riya dan sum'ah. Itu amal soleh namanya. Ikhlas karena Allah. Dan kita sudah sebutkan apa makna ikhlas. Ya, murni karena Allah. Tidak ada yang lain. Lepas dari riya dan sum'ah. Bukan beramal karena mau dilihat supaya dipuji. Bukan beramal karena ingin didengar supaya dipuji. Bukan. Betul-betul ikhlas karena Allah. Itu namanya amal soleh. Yang kedua. Baik.
Wasyartu tsani ay yakuna muwafiqan li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah. Khaliyan minal bid'ah, lepas dari bid'ah. Wal muhdatsat, dan perkara-perkara baru. Wal khurafat, dan khurafat. Itu dua syarat. Ikhlas dan sesuai dengan sunnah. Baru disebut amal soleh. Jelas ya? Amma in ikhtalla syartun min hadaini syartaini falaysa amalan salihah, innama huwa amalun batil. Adapun jika hilang satu syarat dari dua syarat ini, maka itu bukan amal soleh, tapi itu adalah amal batil. Ikhlas tapi tidak sesuai sunnah, bukan amal soleh. Sesuai sunnah tapi tidak ikhlas, bukan amal soleh. Kapan disebut amal soleh? Kalau terpenuhi dua syarat. Perhatikan. Dan ini syarat untuk ketemu Allah. Kalau ada orang beramal tidak ikhlas, jangan mimpi melihat wajah Allah. Ya, berat, susah. Syarat yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun pada saat beribadah kepada Allah. Dia tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Apakah kepada nabi, kepada malaikat, apalagi hanya kepada manusia biasa, apalagi benda-benda mati, tidak. Bersih dari kesyirikan. Ya, jadi ini dua syarat yang Allah sebutkan bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, salah satu syaratnya itu adalah ikhlas beramal. Siapa yang tidak ikhlas, maka dia berat baginya untuk bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian berikutnya, wa an Abi Hurairah marfu'a. Dari Abu Hurairah marfu'an. Ya, dari hadis Abu Hurairah marfu artinya sampai kepada Nabi. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hadis kursi. Apa kata Allah? Ana aghna syuraka'i anis syirki. Ana aghna syuraka anis syirki. Saya, kata Allah, zat yang paling tidak butuh dengan serikat, sekutu. Saya adalah zat yang paling tidak butuh dengan apa? Sekutu. Allah tidak butuh dengan sekutu. Karena Allah maha berdiri sendiri. Tidak butuh kepada yang lain. Saya tidak butuh. Ya. Maka kata Allah, man amila amalan, maka barang siapa yang melakukan suatu amalan. Amalan di sini umum, amalan apa saja. Kata Allah yang bilang ini, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan. Amalan apa? Umum. Amalan apa saja? Sholat, puasa, haji, umrah, sedekah, baca Al-Quran. Amalan apa saja? Kata Allah, yang mana asyraka ma'i fihi gairi. Yang mana dia persekutukan aku pada amalnya itu dengan yang lain. Dia persekutukan aku dengan yang lain pada amal itu. Ya, maksudnya apa di sini? Ria. Ini yang dimaksud ria. Para ulama mengatakan maksudnya di sini murai, yaitu dia ria. Dia beramal, saat dia kerjakan itu amalan, dia mengerjakannya karena Allah, tapi dia juga ingin apa? Ingin puji, itu maksudnya. Niatnya untuk Allah, tapi juga ada niat untuk pujian. Itu namanya riya. Dan itu namanya syirik. Ini maksudnya, asyraka ma'i fihi ghairi. Dia persekutukan aku dengan yang lain pada amal itu. Maka apa? Taraktuhu wa syirkahu. Ini akibatnya. Ini akibatnya. Maka kata Allah, siapa yang melakukan seperti ini, saat dia beramal, dia riya, dia sekutukan aku dengan yang lain, itu riya,
menginginkan pujian manusia saat beramal, menginginkan sanjungan manusia saat beramal, maka kata Allah, taraktuhu, aku tinggalkan dia. Saya tinggalkan dia. Ya. Siapa yang ditinggalkan? Orang itu, orangnya itu, yang ria itu Allah tinggalkan. Saya tinggalkan dia. Ditinggal oleh Allah. Sudah. Ini kan tidak baik. Kalau mau kita ditinggal oleh Allah di hari kiamat, sudah ditinggal oleh Allah begitu. Wa syirkahu, dan aku tinggalkan sekutunya. Maksudnya di sini sekutunya, aku tinggalkan amalnya itu yang dia sekutukan Allah dengan yang lain. Jadi bukan sekutunya maksudnya yang orang yang mau dia ingin puja maksudnya, tapi aku tinggalkan amalnya, aku tinggalkan orangnya ini, dan aku tinggalkan amalnya. Ini akibatnya. Apa maknanya ini? Aku tinggalkan orangnya dan aku tinggalkan amalnya. Apa maknanya? Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Nawawi atau Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, lam usibuhu ala amalihi alladhi asyraka fihi. Maksudnya aku tinggalkan amalnya adalah saya tidak memberikan pada amalnya itu pahala. Ditinggalkan, tidak dikasih pahala. Tidak ada pahala, tidak ada balasan. Jadi dia sholat, berpahala, di hari kiamat, tidak ada. 20 tahun sholat ria, maka 20 tahun itu tidak ada pahala. Dia pergi haji, menghabiskan miliaran. Karena sudah berapa kali haji kan? Sudah miliaran uangnya habis. Tidak ada satupun pahalanya di hari kiamat dia dapat. Kenapa? Ria. Itu maknanya. Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan amalnya. Artinya amalnya yang dia lakukan itu tidak dikasih pahala. Sedikit pun tidak ada. Subhanallah. Nah, Al-Imam Nawawi mengatakan, wal muradu anna amal al-mura'i batil la sawaba fihi. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah amalnya orang-orang yang ria itu batil, tidak ada pahalanya sedikit pun. Ini bahaya. Ini salah satu petaka ria. Kalau orang beramal karena ria, itu tidak ada pahala. Tidak ada yang dia dapat. Baik, jamaah sekalian. Bagaimana dengan orang yang kalau tadi kan secara umum ya, secara umum kalau ada orang beramal ria dia dengan amalan itu, maka amalan itu di hari kiamat tidak dikasih pahala. Dan ruginya orang, rugi. Apalagi amalan-amalan besar. Amalan-amalan yang membutuhkan biaya, membutuhkan perjuangan. Ya, seperti haji. Coba bayangkan haji. Berapa lama daftar tunggu? Berapa biaya yang dia keluarkan? Ya, capeknya orang itu haji. Haji itu capek. Berat itu amalan. Ternyata di hari kiamat nol, tidak ada pahala. Subhanallah. Dia bersedekah. Berapa sedekahnya? Banyak sedekahnya. Ratusan juta sedekahnya. Tapi ria. Maka di hari kiamat nol, tidak ada pahala dia dapat dari sedekah itu. Dia pergi menuntut ilmu. Keluarkan biaya. Berapa biaya dikeluarkan? Ke Yaman, kemana-mana. Biaya. Belum lagi perjuangan belajar ilmu agama. Menghadapi cuaca yang ekstrim. Panas luar biasa. Dingin luar biasa. Kelaparan. Harus berpisah dengan keluarga. Ya. Berat menuntut ilmu. Ternyata di hari kiamat ada pahala dia dapat? Tidak ada. Kenapa? Ria. Bukan karena Allah dia menuntut ilmu. Ya. Itu makna hadis. Siapapun yang melakukan amalan apapun, ternyata pada amalnya dia ria, aku tinggalkan orangnya dan aku tinggalkan amalnya. Tidak dikasih pahala. Barakallahu fikum. Jamaah sekalian. Nah, Asy-Syaikh Shalal Fauzan di sini terkait dengan pahala orang yang ria,
Tidak ada pahala orang riya. Beliau bagi 3. Beliau berikan rincian ada 3. Ya, ini bagus ini. Kata beliau, wa hadzal naw'u minar riya lahu 3 halat. Jenis riya ini ada 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, in kana maqsudan fil amali min awwalihi wastamarra ma'ahu ila akhirih fa inna hadha 'amalul mardud la yaqbaluhu Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ya dia riya dimaksudkan pada amalnya dari awal, jadi jika ada orang beramal dia riya, ya, dan riaknya ini pada awal, mulai dari awal dia beramal sudah riya. Paham di sini? Mulai dari awal dia beramal dia sudah riya. Jika dia maksudkan pada amalnya ini dari awal dia sudah riya, wastamarra ma'ahu ila akhiri, dan terus riaknya sampai selesai beramal. Sampai selesai beramal, maka ini amalan tertolak. Perhatikan, ini amalan tertolak. Allah tidak menerima ini amalan. Jelas ini? Beliau kasih contoh. Seperti siapa yang melaksanakan ibadah sholat karena Allah, tetapi dia suka untuk dipuji, mau disanjung amalnya, dan terus seperti itu sampai selesai sholat, fahadha la tuqbalu minhu salatu. Ini tidak diterima sholatnya. Jadi dia riaknya dari awal. Paham? Dari awal riaknya. Ketika dia sholat, ya, mau sholat sudah ada memang riaknya muncul. Saya mau pergi sholat deh. Kenapa? Ada, mau dilihat, mau di ini. Dari awal sampai selesai sholat. Maka ini amalnya tertolak. Tidak ada pahala. Yang kedua, ayyakuna aslul amali lillah thumma yatra'u alaihi riya, ya, yaitu pada awal dia beramal, awalnya dia beramal karena Allah, bukan riya. Kemudian sementara berjalan itu amalan, datang riya. Biasa begitu. Datang riya. Ya, fahadha intaba minhu sahibuhu fil hal wa dafa'ahu wa akhlasa al-amal lillah fa innahu la yadurru sahibuhu qawlan wahida. Maka yang seperti ini, jika pelakunya segera bertobat pada saat muncul itu riya dan menolak itu riya, mencegah itu riya, dan kembali ikhlas karena Allah, maka ini tidak membahayakan pelakunya. Ini satu pendapat ulama. Maksudnya sepakat ulama, tidak ada masalah. Paham ini? Jadi contohnya bagaimana ini? Contohnya pada saat dia mau datang ke sini belajar ilmu agama, ikhlas karena Allah. Dari rumah berangkat ikhlas. Duduk. Setelah duduk, sementara mendengar ilmu, dia ada tiba-tiba muncul berubah di tengah beramal itu, muncul itu riya itu. Contoh saja ya, muncul. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kalau dia segera menepis itu, menghilangkan, membuang itu, bagaimana? Tidak ada masalah, tidak membahayakan sedikit pun. Kenapa? Karena asalnya dia beramal, awalnya dia beramal ikhlas, tapi muncul riya di pertengahan, tapi dia lawan, itu tidak ada masalah. Jelas? Jelas ya? Nah, ada orang misalnya, ya, awal dia sholat malam, ya, ikhlas karena Allah. Sementara dia sholat tiba-tiba muncul riya. Ketika muncul itu dia hilangkan. Bagaimana? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jelas ini? Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat tara'a fi athna'il amal wa yastamirra ma'ahu fahada maw'udhi'u khilafin baina ahli ilmi, yaitu riyaknya muncul di pertengahan beramal. Riyaknya muncul di pertengahan beramal dan terus, ya, terus itu riya sampai selesai. Kalau yang kedua tadi bagaimana? Pada saat muncul pertengahan dia langsung hilang,
hilangkan, tidak ada masalah. Sepakat ulama, la yadur, tidak membahayakan, aman. Yang ketiga ini muncul di pertengahan. Ketika muncul, sudah, tidak hilangkan, malah semakin apa? Semakin menjadi-jadi, wah semakin perbagus supaya semakin dipuji. Ini bagaimana hukumnya? Awalnya ikhlas, awalnya di pertengahan muncul ria, tapi dia tidak menghilangkannya, bahkan semakin memperparah keadaan. Ini bagaimana hukumnya? Barakallahu fiik. Maka kata beliau Syekh Shalih Fauzan, ini ada khilaf di kalangan ulama. Ada khilaf. Di antara ulama ada yang mengatakan ya menghapuskan amalan itu. Sudah. Tidak diterima amalan itu. Ya. Di antara ulama mengatakan enggak, tetap diberi pahala sesuai dengan kadar niatnya. Jadi dikasih setengahnya yang ikhlas itu. Yang ada kan ada ikhlas setengahnya itu. Yang setengahnya yang ria itu yang batal. Itu sebagian ulama berpendapat begitu. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Langsung runtuh dari awal. Kenapa? Karena dia tidak menghilangkan itu ria. Ini tiga. Dan ini biasa menimpa setiap orang. Ada orang biasa beramal dari awal sudah ria. Ada orang awalnya ria, terus pertengahannya muncul. Tapi dia hilang, naudzubillahi minasyaitonir rajim. Ini tidak ada masalah ya. Ada orang pertengahannya ria. Tapi dia tidak hilangkan. Ini yang membahayakan. Menurut pendapat ulama ini juga batal dari awal. Ada juga orang biasa selesai beramal baru ria. Ada tidak? Sudah selesai. Sudah ikhlas dari awal selesai. Setelah itu baru muncul ria. Bisa nggak? Bisa ada orang begitu. Contohnya. Nah, jadi sholat malamnya tadi malam ikhlas. Ya, dia keluar dari rumahnya dorong motor supaya tidak kan? Bagaimana dia sembunyikan? Sampai di sana dia sembunyi di belakang. Tidak mau dilihat orang supaya tidak dicerita. Berusaha saking maunya apa? Saking maunya ikhlas. Tiba-tiba besoknya dia cerita. Tadi malam itu, kau tahu, saya sholat malam, saya itu nangis-nangis di belakang. Jelas ya? Nah, ini juga ada khilaf ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa karena sudah amalnya dikerjakan selesai dengan ikhlas, maka ikhlas. Amal itu tetap ada, tapi yang diungkitnya itu yang berdosa. Nah, itu pandangan sebagian ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting ala kulli hal, yang penting ala kulli hal adalah berusaha untuk menjaga amal kita dari perbuatan riya. Karena riya itu menghilangkan atau membatalkan amalan kita. Baik, azan dulu.
Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah. Tadi kita sudah dengarkan hadis Rasulullah, hadis kursi ini. Salah satu dalil yang menunjukkan bahayanya riya. Apa bahayanya? Dia bisa membatalkan ibadah kita. Ibadah yang luar biasa yang kita kerjakan itu batal di hari kiamat. Hilang, tidak ada pahala sedikit pun. Allah tidak kasih pahala. Allah tinggalkan amal kita. Ya, bahkan di hari kiamat itu orang-orang yang riya itu Allah berkata kepada mereka, idhabu, kalian pergilah kepada orang itu minta pahala. Sampai Allah bilang begitu. Jadi kalau misalnya kita beramal menginginkan pujian orang itu, ya kan? Maka Allah berkata kepada kita, kepada orang itu, pergilah engkau ke situ, cari pahala, minta pahala dari dia. Nah, itu bentuk apa? Bentuk penghinaan. Penghinaan dari Allah kepada mereka yang riya. Ya, di depan manusia digitukan. Yang kedua, ya, ini hadis ya. Yang kedua di antara bahaya kalau kita riya, apalagi orang sering riya, itu bahaya loh. Apa bahayanya? Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, man samna'a an-nasa bi'amalihi samma'allahu masami'a khalqihi. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang ketika dia beramal untuk memperdengarkan amalnya kepada manusia. Itu tujuannya beramal, untuk memperdengarkan amalnya kepada manusia. Ya kan? Dan ini riya juga namanya kan? Dia beramal apa? Sengaja dia memperdengarkan amalnya. Supaya apa? Mendapatkan pujian. Ya seperti tadi dia harusnya disembunyikan, dia ceritakan. Saya itu begini. Supaya apa? Supaya manusia memujinya. Ya, dia beramal, dia mau perdengarkan amalnya kepada manusia. Maka apa akibatnya? Nabi mengatakan, maka Allah akan memperdengarkan kepada manusia aib-aibnya ini orang. Allah akan bongkar aibnya ini orang, Allah akan perdengarkan aibnya ini orang kepada manusia. Ini. Wa may yura'i, barang siapa yang beramal riya, mau dilihat oleh manusia dipuji, maka Allah juga akan memperlihatkan bobroknya ini orang. Ini bahaya. Jamaah sekalian, orang yang riya, kalau dia menjadi kebiasaan dan tidak taubat dari perbuatan seperti itu ada satu waktu kelak Allah akan membongkar ini orang ini, kebusukan. Apakah di dunia atau di akhirat? Paham ini? Ya. Kalau di dunia ada hadis itu di dunia. Ada hadis Nabi yang biasa kita dengar. Apa kata Nabi? Wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah.
Sesungguhnya ada orang di dunia ini, dia beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira. Hingga jarak antara dia dengan surga tinggal 1 hasta. Sedikit lagi. Tapi apa yang terjadi? Fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Tiba-tiba orang ini beramal dengan amalan penduduk neraka, dia pun masuk neraka. Ini yang dimaksud. Ini contoh Allah bongkar. Apa kata Nabi tadi? Ada orang beramal dengan amalan penduduk surga. Artinya, dari dulu dia beramal surga. Sholat, puasa, sholat malam, menuntut ilmu. Masya Allah. Tapi, sebelum dia meninggal, menjelang dia meninggal, itu gambarannya. Sedikit lagi surga kan? Tiba-tiba apa? Berubah. Tiba-tiba di akhir hayat berubah. 20 tahun dia, Masya Allah, amalnya bagus. Kenapa di akhir hayat kok tiba-tiba jadi lain? Ada orang begini kata Nabi. Dan betul. Siapa orang ini? Siapa yang dimaksud oleh Nabi? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, wahwa mahmulun alal munafiq wal mura'i. Ini hadis dibawa kepada orang yang munafik dan orang yang ria. Jadi ini orang yang beramal amal penduduk surga, itu amalnya ria. Ria. Akhirnya apa? Di akhir hayat Allah bongkar. Allah bongkar ini aibnya ini orang. Bagaimana tiba-tiba akhirnya kok nggak jadi lain? Dipahami? Jadi orang yang ria itu Allah tidak mungkin dia jadikan istiqomah. Suatu saat Allah hentikan dia beramal itu dan Allah perlihatkan apa sebenarnya ya motifnya dia beramal ini. Paham ini? Itu bentuk Allah bongkar gitu. Allah perlihatkan aibnya, Allah bongkar aibnya di tengah-tengah manusia. Kenapa ini orang baiknya dulu? Kenapa kok tiba-tiba matinya mati lain? Ya kan? Nah, ini biasanya orang-orang yang begini, itu salah satu faktor penyebab itu adalah Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan ada sesuatu rahasia yang tersembunyi di hatinya, yang manusia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka Allah bongkar. Di akhirnya Allah dibongkar. Jelas? Nah, yang jelas siapa yang beramal, amalnya selalu mau didengar, selalu mau dilihat, dipuji, maka suatu ketika kalau dia terbiasa begitu tidak bertobat, suatu ketika Allah akan memperdengarkan, memperlihatkan aibnya, dibongkar itu. Kalau tidak di dunia, akan dibongkar di akhirat. Dan pasti kalau di akhirat jelas pasti. Kalau di dunia kadang dibongkar, kadang tidak. Tapi kalau di akhirat pasti Allah bongkar. Karena semua akan diperlihatkan di akhirat. Semua niat akan dimunculkan. Ini niatmu, itu tujuan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa hussila ma fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Di hari kiamat kata Allah, semua yang ada dalam dada itu akan diperlihatkan, dibongkar. Yauma tublas sarair kata Allah, hari di mana rahasia-rahasia dimunculkan oleh Allah. Niat termasuk rahasia kan? Itu nanti akan dimunculkan oleh Allah ini. Akan nampak nanti di hari kiamat. Ini kamu ini beramal begini loh. Kamu di depan orang begini tapi nyatanya kamu tidak begitu. Dibongkar semua. Ya, jamaah sekalian, di hari kiamat ada orang ya dipanggil, semua dipanggil oleh Allah di hadapannya. Di hadapan Allah disuruh sujud. Ada orang disuruh sujud kita semua nanti. Yauma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un, kata Allah. Hari di mana ketika betis disingkap oleh Allah, kemudian mereka diajak untuk sujud, dipanggil untuk sujud di hadapan Allah. Apa kata Allah?
maka fala yastati'un. Ada yang tidak bisa sujud. Ada. Ini contoh Allah bongkar ini orang. Yang tidak bisa sujud ini dibongkar oleh Allah ini. Di depan manusia disuruh kamu sujud. Ada orang yang sujud, tiba-tiba ada orang tidak bisa sujud. Padahal ini orang ketika di dunia sujudnya luar biasa. Tapi kenapa di situ tidak bisa sujud? Paham ini? Ya. Dan itu dijelaskan oleh Nabi dalam hadis. Ayat ini dijelaskan. Siapa yang dimaksud ini orang tidak bisa sujud? Nabi katakan, kullama raka'a sajada, kharra ala qafah. Kata Nabi, ini orang ketika disuruh sujud, ya, ketika dia disuruh ruku, ya, ini kaku. Tulangnya ini tidak bisa bengkok. Tidak bisa. Setiap dia ingin sujud, kharra ala qafah, terpelanting ke belakang. Tidak bisa sujud, terpelanting. Padahal kata Nabi ini orang di dunia sujudnya minta ampun. Luar biasa sujudnya. Sholat malam ini. Tapi kenapa di hari kami tidak bisa sujud? Setiap dia mau sujud terpelanting ke belakang. Setiap mau duduk itu tulangnya keras. Tidak bisa bengkok itu tulang. Dan ini dipermalukan namanya di depan manusia. Di saat orang sujud orang, Masya Allah lancarnya. Dia tiba-tiba tidak bisa sujud. Siapa ini orang? Nabi mengatakan, inilah orang-orang yang munafik. Orang munafik sholat tidak? Sholat. Tapi sholatnya karena apa? Ria. Maka Allah bongkar. Oh ternyata kamu sholat selama ini bukan karena Allah. Sehingga di hadapan Allah kamu tidak bisa sholat lagi. Tidak bisa sujud. Di hari hisab nanti ketika manusia dihisab. Di antara yang Allah hisab adalah niat. Allah akan hisab itu niat. Niat dihisab. Di hari hisab, di padang mahsyar nanti manusia akan dihisab. Maka disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ada orang yang ketiga disuruh maju. Ditanya oleh Allah, kamu apa yang kamu lakukan? Dia pun menyebutkan amantu bika wa bi kitabika wa bi rusulika. Ya Allah, ketika saya di dunia, saya beriman kepadamu, beriman kepada kitab-kitabmu, beriman kepada rasul-rasulmu, sallaitu aku salat, wasumtu aku puasa, wa tasaddaqtu saya bersedekah. Dia bilang begitu. Dan terus dia sebutkan kebaikan-kebaikannya daripada Allah. Kata Allah, kip huna, tunggu, berhenti dulu. Jangan lanjut, berhenti dulu. Kata Allah, nab'atsu syahidana. Tunggu. Kami akan mendatangkan saksi kami. Tunggu, berhenti dulu. Jangan sebut kebaikanmu dulu semua. Cukup. Kami akan datangkan saksi-saksi kami. Maka dia berpikir, siapa yang akan menjadi saksi? Dia pikir kan tidak ada yang menyaksikan amalnya kan itu. Dia pun berpikir, siapa saksi? Maka Allah datangkan saksi. Allah pun kunci mulutnya. Ditutup mulut. Kemudian Allah berkata kepada paha antiki, bicara ke paha bicara. Pahanya disuruh bicara, paha bicara kamu. Paha bicara. Oh ini paha ini begini. Kemudian apa lagi? Laham, dagingmu, semua daging badannya bicara, daging bicara. Dagingmu berbicara. Apa lagi yang bicara? Tulang bicara. Semua berbicara. Kalau disebut daging berarti masuk juga hati, bicara itu hati. Oh, ini orang di sini banyak sekali kotorannya ini. Ini kalau sholat ini itu. Bicara dia. Allah bongkar. Ya. Ini ria.
Jadi siapa yang ada riak di hatinya, itu tidak akan tersembunyi. Allah akan perlihatkan semua nanti. Kadang-kadang dibongkar di dunia kan, dipermalukan kita di dunia. Naudzubillah. Di akhirat lebih-lebih. Dan jamaah sekalian, kalau perkaranya ria itu hanya sekedar dihapus amal, tidak dikasih pahala, mungkin lebih ringan. Ya kan? Ya. Kalau sekedar tidak dikasih pahala, sholat 20 tahun tidak ada pahala, haji 5 kali tidak ada pahala, umroh tiap bulan tidak ada pahala, mungkin masih lebih ringan, tidak ada pahala. Tapi ternyata bukan hanya tidak ada pahala. Orang yang ria itu bukan hanya tidak dikasih pahala, bukan hanya dibongkar kejelekannya, tetapi orang yang ria itu paling pertama masuk neraka gitu. Itu masalahnya. Kalau sekedar tidak ada pahala masih ringan, maksudnya lebih ringan lah. Tapi ternyata jamaah sekalian, orang yang beramal bukan karena Allah, ria, apalagi senang ria, ternyata mereka paling pertama masuk neraka. Sebelum masuk pelaku maksiat, sebelum masuk pezina, sebelum masuk ini, mereka dulu masuk neraka. Yang ria itu, yang bersedekah bukan karena Allah, yang menuntut ilmu bukan karena Allah, yang berjihad bukan karena Allah, mereka ini penghuni pertama neraka. Paling pertama dilempar. Dan itu disebutkan dalam hadis. Apa kata Nabi? Inna awwala man tusa'aru finnari yawmal qiyamati thalatha. Sesungguhnya orang yang pertama kali dilempar dalam neraka tiga. Bukan 3 orang, 3 golongan, 3 jenis manusia. Ini yang pertama dilempar. Siapa dia? Yang pertama orang yang berjihad. Mati dalam jihad, meninggal dalam jihad, paling pertama masuk neraka. Kenapa? Allah dihisab. Ditanya, wahai fulan, apa yang kamu lakukan? Dia bilang apa? Qataltu fika hatta ustujhidtu. Ya Allah, saya berjihad sampai saya mati syahid fika, ikhlas karena kamu. Dia bilang ikhlas. Tapi apa bilang? Allah bilang apa? Katabta, bohong. Kamu dusta. Sesungguhnya engkau berjihad dituqala jari, hanya ingin dipanggil pemberani. Ria. Kamu berjihad mau dibilang apa? Jari, pemberani, jagoan, pahlawan. Wa qad qila, dan apa yang kamu inginkan sudah kamu dapatkan di dunia. Semua orang mengatakan kamu hebat. Maka apa kata Allah? Malaikat seret dia, lemparkan dalam neraka. Ini satu. Yang kedua adalah orang yang menghabiskan umurnya di dunia ini belajar ilmu agama. Ini lihat. Habis waktunya belajar ilmu agama, belajar Quran. Dari satu pondok ke pondok yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu daurah ke daurah yang lain, tabligh akbar yang lain, bukan hanya di negeri Indonesia, keluar negeri, keliling, Yaman, kemana-mana. Belajar ilmu agama, habis umurnya belajar ilmu agama, rajin belajar ilmu agama, tapi pertama masuk neraka. Bayangkan itu. Ditanya oleh Allah, dihisab, kamu apa? Dia bilang apa? Ya Allah, saya habiskan umurku untuk belajar ilmu agama, wa qara'tu fikal Qur'an, dan saya belajar Al-Quran ikhlas karena kamu. Ikhlas. Kata Allah, tidak, kamu bohong, kamu tidak ikhlas. Terus apa tujuanmu belajar? Allah bongkar. Kamu belajar ilmu agama liyuqala alim, karena ingin disebut alim, orang yang berilmu. Mau dikatakan hebat ilmumu, jago. Dan kamu belajar Al-Quran mau dikatakan qari. Itu kan panggilan qari. Qari itu kan panggilan orang yang hebat bacaan Quran. Qari. Itu tujuanmu. Maka apa kata malaikat? Malaikat lempar, kata Allah, malaikat lempar dalam neraka. Itu yang kedua. Ya, Nabi SAW mengatakan, man ta'allamal ilma, siapa yang belajar ilmu agama,
liyubahiya bihil ulama. Niatnya ini satu, niatnya untuk bersaing dengan ulama. Bersaing dengan ulama. Mau juga mau juga dijadikan deretan ulama gitu. Ya. Mungkin ada orang ya niatnya itu mau dijadikan deretan, mau dideret jadi ustadz juga. Saya lihat kalau jadi ulama orang dihormati, saya juga mau jadi begitu. Saya lihat kalau jadi ustadz orang, Masya Allah. Nah, itulah tujuannya dia belajar. Ya, mau jadi ulama, mau jadi ustadz. Ingin bersaing dengan orang-orang yang berilmu. Ingin dimasukkan dalam deretan mereka. Itu satu. Siapa yang belajar ilmu, kata Nabi, liyujariya bihil ulama, untuk bersaing dengan ulama. Auliyumariya bihis sufaha, atau dia belajar ilmu agama tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh. Untuk mendebat orang-orang bodoh. Memang ada orang begitu. Kenapa dia belajar ilmu agama? Wah, saya mau jadi ahli debat. Apalagi orang-orang bodoh, ya kan? Itu. Auliyasrifa bihi wujuhan nas, atau niatnya dia belajar agama supaya untuk memalingkan pandangan manusia kepadanya. Maksudnya apa memalingkan pandangan manusia? Supaya manusia memuliakan dia, menghormatinya, memujinya, dan seterusnya. Dan ini semua riya. Ya, dia belajar agama mau apa tadi? Mau bersaing. Ya, ada orang belajar ilmu agama, tunggu. Ya, sebelum dia ke Yaman, ya kayak kurang di ini kan, kurang apa? Kurang dihormati, kadang agak diremehkan ilmunya karena hanya tamatan lokal. Apa dia bilang? Tunggu ya, saya buktikan. Berangkatlah dia ke Yaman. Lihat itu tadi kata kalimatnya, tunggu ya, saya akan buktikan. Itu apa tujuannya kalau begitu? Subhanallah. Kita tidak perlu pembuktian. Kita tidak perlu belajar bukan untuk itu. Bagaimana kita dihormati, bagaimana kita dianggap, bagaimana. Nah biarlah tamatan lokal, kalau ilmunya mantap, ya itu bagus. Kan tidak harus orang dari luar negeri. Tapi kan niat. Apa kata Nabi tadi? Siapa yang belajar ilmu agama, karena ini tiga, biasanya orang belajar ilmu agama ini niat, ini tiga ini ada. Walaupun ada niat lain kan, tapi umumnya ada orang belajar ilmu agama ini niatnya tiga. Ingin diposisikan sebagai ulama, ustadz, ingin apa tadi? Debat. Yang ketiga ingin sanjungan manusia, posisi manusia, pemuliaan manusia. Apa kata Nabi? Siapa yang belajar ilmu agama karena ini, adkhalahullahu nar, Allah masukkan dia neraka. Dalam riwayat yang lain, dia tidak akan mencium bau surga. Yang ketiga, yang disebutkan tadi, yang pertama dilempar itu adalah yang bersedekah. Sedekah, sedekahnya minta ampun. Sampai ketika dia dihisap oleh Allah, apa yang kamu lakukan? Dia bilang apa? Ma taraktu min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidak ada satupun sarana di dunia yang butuh sedekah kecuali saya sedekahi. Tidak ada satupun sarana agama, pondok, masjid, pokoknya semua yang namanya agama, ya yang butuh sedekah, saya pasti sedekah di situ. Ada namaku di situ. Dia bilang apa? Ikhlas karena engkau. Apa kata Allah? Tidak, bohong kamu. Kamu bersedekah liyuqala jawad, mau dibilang dermawan. Maka Allah berkata, malaikat lemparkan dia dalam neraka. Na'udzubillah. Maka jamaah sekalian, riya itu bukan hanya sekedar membatalkan amalan kita, menghilangkan pahala kita, tetapi juga menjadi sebab kita paling pertama dibakar dalam api neraka.
Naudzubillah. Kenapa? Karena ria itu maksiat. Ingat, ria itu maksiat. Dan maksiatnya bukan dosa kecil, tapi dosa syirik. Maka syirik layak masuk neraka. Layak masuk neraka. Maka hati-hati saat kita beramal. Hati-hati saat kita menuntut ilmu. Hadirkan niat yang ikhlas. Hati-hati saat kita bersedekah, berkurban. Terutama ini ibadah-ibadah yang ya biasanya rawan disusupi ria, seperti kurban. Ya kan? Kurban itu rawan disusupi ria. Kurban, sedekah, haji, umroh. Ya kan? Nah, itu rawan-rawan itu. Ya, tapi kalau puasa ya insya Allah. Walaupun ada juga yang biasa. Ya kan? Lebih parah itu tidak puasa tapi apa? Tidak puasa tapi menampakkan, mengesankan dirinya puasa. Nah gitu, madodok kita tuh mau puasa kita. Ajak namu tanya, ajak namu tanya kak. Pada tidak puasa itu. Tapi bahasa jama aku tanya kak. Minta di madodong. Nah, yang begini lebih parah daripada kalau orang beramal, betul dia beramal tapi mau dipuji itu kan ria. Yang lebih parah adalah dia tidak lakukan tapi mau dipuji. Itu parah itu. Itu disebutkan di Al-Quran, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu suka dipuji pada perkara yang dia tidak lakukan. Mau dipuji pada perkara yang dia tidak kerjakan. Itu parah lagi itu. Dia tidak lakukan, tapi dia menampakkan diri melakukan supaya ingin dipuji. Kenapa Ki? Kayak flu-flu saya lihat. Tidak bisa tidur tadi malam bilang. Sholat malam Ki, jangan mau tanya Kak. Ya, ya supaya tidak dikesak berbohong dia. Jangan ketanya kau tahu wah, tidak mau dibilang-bilang. Parah itu. Nah, itu dosanya, dosanya luar biasa lah gitu ya. Nah, sudah dosa syirik, ada lagi unsur kebohongan. Nah, barakallahu fikum. Mungkin cukup dulu. Insyaallah taala masih ada satu hadis terkait dengan masalah bab riya. Insyaallah kita akan baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpan, simpan, simpan. سووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك السلام علينا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.